Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praptistianingsi dari kelas 641B07 jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kredit dan suku bunga bank. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjamkan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Untuk kredit sendiri itu ada unsur-unsurnya, itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada kepercayaan, kedua itu kesepakatan, yang ketiga adalah jangka waktu, dan yang keempat itu ada risiko, yang terakhir ada balas jasa. Untuk kredit sendiri itu ada pertimbangan kredit, yang dimana di dalamnya ada 8 poin yang mengenai pertimbangan kredit itu. Yang pertama itu ada karakter itu tabiat serta kemauan si pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang kedua ada kemampuan atau capacity, itu adalah kesanggupan si pemohon untuk mengembalikan pinjaman untuk memenuhi kewajiban lainnya. Yang ketiga ada modal atau capital, yang keempat ada bidang usaha atau line of business, yang kelima ada rekening, yang keenam ada pergaulan sosial, yang ketujuh ada permintaan produksi, dan yang terakhir ada persaingan. Jenis-jenis kredit itu dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama itu ada kredit rekening koran bebas. Kredit rekening koran bebas yaitu kredit yang diberikan dari bank di mana peminjam dapat setiap saat menariknya sesuai dengan kehendak peminjam, asal tidak melampaui fasilitas kredit. Yang kedua ada kredit rekening koran terbatas. Itu pinjaman yang diberikan dikenai batasan tertentu dalam melakukan penarikan uang melalui rekening. Yang ketiga ada revolving credit. Revolving credit itu artinya jika kredit pada suatu saat berkurang, maka secara otomatis jumlah kredit pada saat berikutnya akan ditambah dengan jumlah kredit yang berkurang, sehingga jumlah kredit seluruhnya menjadi sama besarnya dengan jumlah sesuai yang dengan perjanjian yang seharusnya pada saat itu. Yang keempat itu adalah kredit kelayakan. Yang dimaksud dengan pemberian kredit atas dasar kelayakan dengan keringanan jaminan dan bagian pembiayaan nasabah menurut surat keputusan ini ialah pemberian kredit yang lebih ditekankan pada pertimbangan kelayakan usaha dan tidak dititik beratkan pada tersedianya tambahan jaminan. Aspek yang dipersiapkan dalam kredit kekayaan itu ada aspek manajemen, pemasaran, teknis, kesempatan kerja, keuangan, yuridis, dan kemanfaatan. Untuk jenis kredit yang selanjutnya itu ada kredit investasi. Itu merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang untuk membiayai capital goods seperti pendirian pabrik, pelunasan perbaikan perusahaan, dan pembelian mesin. Untuk selanjutnya ada kredit antisipasi kepada emiten. Yang dimaksud dengan kredit antisipasi adalah uang muka yang diberikan oleh bank komersil kepada emiten. Pelunasan uang muka tersebut diperoleh dari hasil penjualan saham dan obligasi. Atau yang ketujuh itu ada kredit ekspor. Itu adalah jenis pembiayaan oleh bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka memproduksi barang-barang yang akan diekspor. Untuk yang terakhir itu ada kredit sindikasi, yaitu sebuah teknik pembiayaan yang kini diminati oleh kalangan perbankan dalam usaha menjaga pelabuhan batas maksimal pemberian kredit serta dalam rangka sharing risk. Selanjutnya mengenai kredit macet adalah kredit yang tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Kredit macet itu terjadi karena dua unsur. Yang pertama adalah dari pihak bank. Itu gimana maksudnya? Itu terjadi karena kurang teliti antara pihak analisis atau terjadi karena adanya solusi antara pihak analisis dan karena adanya kolusi antara pihak analitis dan debitur. Untuk yang unsur yang kedua itu terjadinya kredit macet itu adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan dari pihak nasabah. Untuk kredit macet itu ada penselamatannya ya. Itu bisa dilakukan dengan 5 cara ini. Yang pertama ada rescheduling, memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Yang kedua reconditioning,
itu mengubah berbagai macam persyaratan. Yang ketiga itu ada restructuring, itu menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Yang keempat itu ada kombinasi itu gabungan dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Yang kelima itu ada penyitaan jaminan. Nah, selanjutnya mengenai suku bunga bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Bunga bank yang diberikan kepada nasabah dibedakan menjadi dua, ada bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan itu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atas balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sedangkan bunga pinjaman itu ada bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah meminjam kepada bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga itu ada kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas pinjaman, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, jaminan pihak ketiga. Nah, untuk komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit itu ada 4 ya. Ada total biaya dana atau cost of fund, ada biaya operasi, ada cadangan risiko kredit macet, dan juga ada 4. Untuk jenis pembebanan suku kredit itu juga ada 3. Ada sliding rate, ada flat rate, ada floating rate. Sliding rate itu pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjamannya sama. Untuk flat rate itu pembebanan bunga setiap bulan tetapi dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjamannya setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Floating rate itu adalah jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan saat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Sekian penjelasan mengenai kredit dan suku bunga bank dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.